Diagnosis dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan vaskular itu meliputi palpasi pulsasi dari arteri di ekstremitas bawah. Pemeriksaan adanya aliran terutama pada arteri dorsalis pedis dan tibialis posterior yang memvaskularisasi kaki rutin dikerjakan dengan alat Doppler. Apabila aliran terdengar, tekanan perfusi pada iskemia tungkai itu bisa diukur dengan sphygmomanometric cuff yang ditempatkan pada pergelangan kaki di atas probe Doppler. Ya. Tekanan perfusi kurang dari 50 mmHg itu menandakan adanya iskemia. Evaluasi pada pasien dengan iskemia tungkai akut yang akan menjalani revaskularisasi endovaskular atau bedah itu dilakukan untuk mendefinisikan anatomi tingkat oklusi ya, atau level of evidence B pada pasien dengan tungkai yang masih viable atau ancaman marginal. Itu bisa dilakukan pemeriksaan penunjang dengan duplex ultrasonografi, computed tomographic angiography atau CTA, atau magnetic resonance angiography atau MRA. Nah, guna untuk menentukan luas sumbatan dan rencana intervensi. Duplex ultrasonografi merupakan bentuk ultrasonografi medis yang menggabungkan unsur grayscale USG, kombinasi analisis gelombang Doppler dan kecepatan aliran atau velocity, memberi gambaran struktur bagian tubuh. Color Doppler USG untuk menampilkan gambaran aliran darah dalam arteri. Berguna juga dalam menilai lokasi penyakit dan membedakan adanya lesi stenosis dan oklusi. MRA itu merupakan alat yang khusus dipakai sebagai diagnosis radiologi PAD. Digunakan sebagai pemeriksaan lanjutan persiapan tindakan evaluasi revaskularisasi. CTA itu dipakai sebagai alat diagnostik arteri perifer dengan kemampuan resolusi tampilan gambar menjadi lebih baik, dan tiap scanning menampilkan 64 channel memakai multidetektor scanner. Arteriografi adalah pemeriksaan diagnosis yang lebih baik karena bisa mendeteksi sumbatan dan bisa menentukan adanya aliran darah dari pembuluh darah kolateral. Dengan tersedianya pemeriksaan penunjang, itu perlu dengan segera dilakukan interpretasi karena urgensi untuk revaskularisasi. Nah, semua pasien dengan iskemia tungkai akut disarankan untuk pemeriksaan darah lengkap, fungsi ginjal, serum elektrolit, gula darah, fungsi faal homeostasis, elektrokardiografi, dan toraks foto. Berdasar Rutherford, iskemia tungkai akut itu diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Kelas 1, jaringan masih viable, tanpa kehilangan sensori, tidak terdapat kelemahan otot, Doppler arteri terdengar, dan Doppler vena juga terdengar. Kelas 2A, jaringan sebagian bisa diobati, kehilangan sensori minimal, tidak terdapat kelemahan otot, Doppler arteri terdengar lemah, dan Doppler vena juga terdengar. Kemudian untuk kelas 2B, jaringan sebagian bisa diobati segera. Kehilangan sensori di ujung jari, terdapat kelemahan otot ringan sampai dengan sedang. Doppler arteri jarang terdeteksi dan Doppler vena terdengar. Untuk kelas 3, jaringan irreversible, kehilangan sensori luas. Nah, di situ ada kelemahan otot berat. Doppler arteri tidak terdeteksi dan Doppler vena juga tidak terdeteksi.